firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Untuk menyambut firman Tuhan pada malam hari ini, kita memuji Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku, Kau bersamaku. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita katakan, Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Ada hambanya, saya persilahkan. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat kasih-Mu, kebaikan-Mu yang tiada pernah berkesudahan hidup kami. Benar Bapa, seperti lagu yang kami naikkan di hadapan Engkau pada malam hari ini, hidup kami menggenapi firman-Mu, sebab kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami sampai kesudahannya. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan Engkau pada malam hari ini, Bapa, biar itu semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, tibalah saatnya kami akan mendengar firman pada malam hari ini.
Engkau berkati hamba-Mu, kuasai pikiran hati hamba-Mu, biar firman Tuhan yang hamba sampaikan pada malam hari ini, semuanya yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Ya, salam selamat malam semuanya. Salam selamat malam. Yahoo Fefu. Yahoo. Ya, puji Tuhan, kita bisa berkumpul ya kembali pada malam hari ini. Meskipun kita hanya 10 jiwa yang hadir pada malam hari ini, atau 10 manusia yang hadir pada malam hari ini, tapi itu tidak menghalangi ya kita bersukacita, menyembah Tuhan dan memuji Tuhan pada malam hari ini. Dan terima kasih buat para pengurus, terlebih ketua Komsel Timotius yang sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Pada malam hari ini sudah beberapa hal ya ditunda-tunda terus karena juga banyak kegiatan. Ada Katime yang minta sama saya, Bagusma juga yang minta sama saya, dan juga lainnya. Karena juga banyak kegiatan. Ya mungkin juga habis ini juga ada lagi kegiatan. Tapi karena sudah sering kali gak enak lagi juga kalau ditolak, ya udahlah saya doakan untuk saya cancel satu kegiatan demi Komsel Timotius pada malam hari ini. Dan terima kasih juga buat Kak Wiwin ya, Harefa atau Zega sih, yang sudah memimpin kita dalam pujian penyembahan pada malam hari ini, sangat luar biasa. Dan maaf teman-teman tadi kalau saya tutup kamera, saya juga apa tadi Tommy, TBC ya? Ya TBC. Saya apa? Iya, saya ada nggak tahu kenapa tiba-tiba saya muntah darah, nggak tahu kenapa, makanya saya tutup kamera batu-batu tadi. Dan mari saya ajak teman-teman semua pada malam hari ini untuk buka Alkitab suci kita, baik di HP maupun lewat buku. 2 Korintus pasal 12. 2 Korinto pasal 2 ayat 7 itu 10. Ya, atau 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Yang sudah ketemu katakan amin atau ya duhu. Ya, oke, saya akan baca buat kita semuanya. Paulus menerima penglihatan dan pernyataan, judul perikop dari Lembaga Alkitab Indonesia. Ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Tema kita pada malam hari ini, saudara, seperti yang ada di poster ibadah atau di flyer, yaitu kelemahan yang menguatkan. Mungkin teman-teman berpikir, masa kelemahan bisa menguatkan? Gitu loh, secara logika ya. Tapi saya percaya bahwa kita semua yang hadir pada malam hari ini pasti pernah mengalami yang namanya kelemahan. Betul? Betul, benar? Ya. Pasti mengalami yang namanya kelemahan. Baik kelemahan yang sering kita dengarkan pada saat ini, lemah besti. Ya. Lemah besti. Kenapa? Karena ayam gitu ya. Atau juga mungkin kelemahan dalam karena sudah diputuskan oleh pacar. Nah, itu keduanya. Dan ketiganya, kelemahan karena tidak ada biaya sekolah atau kuliah. Kita mengalami kelemahan. Seterusnya, lemah kalau nilai kita tidak bagus atau jelek atau tidak sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Dan terakhir adalah lemah dalam pelayanan. Ya, mungkin karena capek, mungkin kita pelayanan dari jam 7 sampai jam
5 sore gitu ya, karena kan di gereja kan berbagai sesi, ada sesi 1, ibadah 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya mungkin lemah juga, mungkin kita dalam pelayanan mungkin maju lah ya, mungkin maju, mungkin banyak karya yang kita hasilkan, dan ada orang yang menjatuhkan kita, ada orang yang tidak suka dengan kita dan mematahkan semangat kita. Mungkin teman-teman dalam pelayanan, karena saya percaya bahwa di dalam pelayanan itu, tidak semua orang itu suka sama kita. Suka dengan pelayanan kita. Tidak semua. Tapi yang kita ketahui adalah kalau kita ketemu, haleluya, mukanya bersinar gitu ya. Tapi di belakang, haleluya gitu ya. Atau apalah yang teman-teman rasakan sampai saat ini. Tapi kelemahan yang kita pelajari pada malam hari ini, kalau kita lihat di mana surat Paulus ini kepada jemaat Korintus, dia suka, dia senang, dia rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan. Oleh karena Injil itu. Apakah kita juga senang kalau kita dalam keadaan lemah, meskipun ayah kita memutuskan gitu ya. Tapi bukan ayah di sini berbicara ya, tapi kan itu suatu sehari-hari kita lah ya. Nggak apa-apa juga kalau kita singgung sedikit, karena itu sehari-hari kita yang kita jumpai, kita ketemu di media sosial, atau juga di sehari-hari kita. Nah, teman-teman semua, jadi kalau kita mengalami kelemahan, ya, dikatakan tadi di situ bahwa di dalam kelemahanlah kuasaku, di situ huruf besar itu adalah Yesus atau Tuhan, menjadi sempurna. Jadi kalau kita lemah, kalau Tuhan izinkan kita mengalami kelemahan, berarti Tuhan menyatakan kuasa yang menjadi sempurna dalam hidup kita. Amin. Teman-teman semua, kalau kita lihat di ayat sebelumnya, bahwa dikatakan tadi, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Nah, kalau kita lihat dalam ayat sebelumnya, di mana Paulus menerima suatu kehormatan, penyataan dari Tuhan yang diterima. Dan kita tidak dapat di sini memastikan bahwa hal ini terjadi karena Rasul Paulus sendiri berkata di ayat 2, kalau kita baca di ayat sebelumnya, bahwa entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah pun di luar tubuh ya aku tidak tahu. Tentunya kejadian ini merupakan kehormatan luar biasa yang diberikan kepadanya oleh Tuhan pada saat itu. Nah, dengan cara yang tidak dapat dimengerti, ia dibawa kemana? Ke tingkat ya, yang ketiga, dikatakan di situ dari surga. Ya, saudara, tingkat ketiga dari surga adalah tempat di mana Allah ya menyatakan kemuliaannya dengan sepenuhnya. Dan di mana dalam kerajaan surga itu kita tidak mengetahui hal apapun itu. Kita bahkan tidak layak mengetahui terlalu banyak tentang seluk-beluk tempat dan keadaan yang mulia itu. Tetapi yang kita percaya adalah memastikan dengan sungguh-sungguh bahwa kita sudah mempunyai tempat tinggal di sana. Amin. Itu yang kita percayai. Di kerajaan surga, yang dimana Paulus diangkat ke tingkat yang ketiga pada saat itu. Jika hal ini sudah dapat dipastikan, maka kita akan rindu dibawa ke sana untuk tinggal bersama Tuhan, untuk tinggal di sana selama-lamanya. Surga tinggal ketiga ini kita lihat di ayat 4, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Nah, jadi surga ketiga ini, berarti kita tahu bahwa tempat itu Firdaus. Ya, dikatakan. Nah, apa yang didapatkan di sini Rasul Paulus? Kalau kita baca dari ayat 1 sampai 10 ini, Paulus tidak mengatakan ya, atau Paulus tidak menyebutkan apa yang dilihatnya di surga tingkat ketiga atau Firdaus itu. Tapi namun dia menceritakan kepada kita bahwa dia mendengar kata-kata yang tak terkatakan. Karena dikatakan bahwa di ayat 7 tadi ya, pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Dia tidak memegahkan diri. Karena saat ini tuh kalau kita lihat hamba-hamba Tuhan ya, atau para pendeta,
dia bermimpi atau sebagainya. Mungkin pernah dengar hamba Tuhan, ya, teman-teman pernah dengar, dia sedang berkhotbah ini. Nah, laki-laki ini jomblo gitulah, nggak ada pasangannya. Nah, dia melihat satu jemaat cewek gitu ya. Dia berkhotbah, saya mendapatkan mimpi, penglihatan dari Tuhan, suatu saat engkau nanti akan menjadi pasangan hidup saya. Teman-teman, apakah itu dari Tuhan? Bagi saya bukan. Mungkin karena dia naksir sama cewek itu. Hati-hati, saat ini banyak penglihatan seperti begitu di hamba-hamba Tuhan. Boleh kita percaya, tapi jangan 100%. Memang itu, kalau itu betul dari Tuhan ya silakan. Apakah seperti begitu dikatakan di umum? Karena itu mustahil kalau kita percaya seperti begitu. Tapi banyak sekarang hamba Tuhan begitu. Terutama di gereja. Ya, itulah kita tahu lah. Karena di gereja suku begitu. Tapi Paulus tidak mengatakan hal itu. Karena itu kata-kata hal yang luar biasa. Walaupun demikian, ia lebih memilih kasih sayang terhadap sesama manusia, yakni kasih yang tulus terhadap Allah dan sesama kita. Nah, jadi hati-hati kalau ada seperti begitu ya, hamba Tuhan ya. Jangan cepat percaya. Contoh lah ya, atau saya bilang, kawin, satu saat nanti kamu akan menjadi pasangan saya. Karena ini penglihatan dari Tuhan, ini mimpi dari Tuhan. Apa kawin percaya? Enggak. Karena bisa saja dibuat-buat. Nubuat kita percaya, tapi lu buat-buat itu tidak percaya. Nubuat kita percaya, tapi yang lu buat-buat itu tidak percaya. Kita tidak percaya. Amin. Nah, dari pernyataan Paulus ini, saudara, ya, saya dan saudara bisa di sini kita diajarkan untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang penyataan yang diberikan Allah melalui firman-Nya. Bahkan Paulus sendiri yang telah dibawa ke surga tingkat ketiga ini tidak mengumumkan apa yang telah didengarnya di sana itu kepada dunia atau kepada jemaat di Korintus pada saat itu. Dia hanya berpegang pada pengajaran firman Tuhan. Yang di atas dasar inilah jemaat dibangun, dan di atasnya kita juga harus membangun iman dan pengharapan kita. Saat ini banyak mengatakan saya sudah pernah naik ke surga, saya sudah pernah ke neraka. Apakah teman-teman percaya seperti begitu? Bagi saya itu tidak percaya. Bagi saya. Karena kita kembali ke Alkitab saja. Saya. Tapi nggak tahu teman-teman ya kalau percaya hal itu. Nah, sebagai poin yang pertama adalah mengapa kelemahan itu kita harus tanggung, teman-teman semua. Mengapa kelemahan itu sih kita tanggung sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebagai pemuda NEG. Dikatakan tadi di situ, maka aku diberikan suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Dan Tuhan mengizinkan hal itu terjadi kepada saya dan saudara. Supaya apa? Supaya kita tetap rendah hati. Amin. Siapkah kita rendah hati kalau kita menerima seorang yang menggocok kita atau yang membuat kita tidak nyaman dalam pelayanan? Saudara, di sini kalau kita lihat Rasul Paulus menderita karena duri di dalam daging yang digocok oleh utusan dari siapa? Dari si iblis. Nah, kita di sini tidak tahu bahwa apa tepatnya hal yang dimaksudkan olehnya. Apakah itu pada saat itu suatu masalah kah? Atau pada saat itu suatu pencobaan yang dia alami? Si Rasul Paulus ini. Atau pencobaan yang begitu berat, yang begitu luar biasa, yang tidak dia bisa hadapi. Tapi ada juga yang berpikir bahwa ini suatu rasa sakit jasmani atau penyakit. Tapi ada pula yang berpikir bahwa ini adalah penghinaan yang dilontarkan kepadanya oleh Rasul-Rasul Paulus dan perlawanan mereka terhadap dirinya. Terutama di sini yang berhubungan dengan perkataannya yang mereka anggap merendahkan. Tapi saudara, apapun yang dimaksudkan dengan duri dalam daging itu, tapi satu hal yang kita ingin bahwa Allah seringkali mengubah hal-hal buruk menjadi hal-hal yang baik. Supaya celaan lawan kita turut
mencegah kita untuk kita tidak menjadi sombong. Yang pasti apa yang disebut di sini yaitu Rasul Paulus, ya, bahwa sebagai duri dalam daging itu adalah sangatlah menyusahkan hatinya selama beberapa waktu. Ya, mungkin juga dalam pelayanan kita seperti begitu terjadi. Sangat menyusahkan kita, membuat kita tidak nyaman dalam pelayanan. Tapi Tuhan mengizinkan itu hal-hal buruk terjadi pada kita supaya kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Disitulah kita mengalami disitulah kita mengalami kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Nah, apa tujuan ketika dia mengalami, ya, menggocol dari iblis ini atau gojahan dari iblis ini? Tujuannya adalah supaya Rasul Paulus tetap rendah hati. Tadi dikatakan pada ayat 7 bahwa supaya aku tidak meninggikan diri. Saudara, jika Allah mengasihi kita, saya percaya bahwa Ia akan menjauhkan kesombongan dari kita dan menjaga supaya kita tidak meninggikan diri, namun tetap rendah hati. Mungkin kata-kata rendah hati ini selalu kita dengar lah, ya, baik dari orang tua, baik dari teman, apapun itu. Kita sering dengarkan yang namanya rendah hati. Tapi rendah hati ini sulit, ya, dilakukan oleh semua orang. Ketika ada masalah, ketika ada hal-hal yang tidak baik terjadi, ya. Atau juga mungkin di sini, ya, ada juga yang mengalami yang namanya tinggi hati. Mungkin kita hebat, luar biasa, sedangkan teman kita yang sama kita tidak hebat, tidak luar biasa. Tapi kita sering menendahkan. Tapi Tuhan menegur kita lewat ini, pencobaan ini atau masalah-masalah ini, supaya kita tetap rendah hati. Tantangan, masalah, penderitaan, atau beban Tuhan, kita diizinkan untuk menimpa kita, untuk menjauhkan kesombongan rohani dalam diri kita. Saudara, dikatakan bahwa duri dalam daging ini merupakan utusan iblis yang tidak diutus olehnya dengan tujuan baik. Tapi kita belajar bahwa pada malam hari ini sebaliknya, ia mendatangkan dengan tujuan jahat untuk memadamkan semangat Rasul Paulus dan menghalang-halangi dia dalam pekerjaannya. Tapi kita percaya bahwa namun Allah mempunyai tujuan yang baik di balik kesusahan ini serta mengatasinya. Ia bertindak sedemikian rupa hingga utusan iblis ini bukan menjadi rintangan, melainkan justru menjadi pertolongan bagi Rasul Paulus. Ya, kalau ada teman-teman yang kita tidak bikin nyaman kita dalam pelayanan atau apapun itu, ya tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan. Yang keduanya, mengapa kelemahan itu kita harus tanggung? Supaya kita tetap berdoa. Tadi dikatakan di ayat 8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Saya percaya bahwa kita setiap kali berdoa atau 3 kali disebutkan, doa pagi, doa makan, dan doa malam. Betul? Pasti. Tapi Paulus ini berdoa 3 kali untuk berseru kepada Tuhan, supaya apa? Supaya utusan iblis itu mundur daripadanya. Mundur daripadanya. Jadi, kalau ada hal seperti itu yang terjadi dalam diri Paulus, ya kita belajar dari Paulus ini supaya kita tetap berdoa, berseru kepada Tuhan, supaya ya utusan iblis itu mundur daripada kita. Nah, saudara, Rasul Paulus di sini berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Allah mengangkat penderitaan yang pedih ini. Ketika kita didera duri dalam daging, kita harus berserah diri dalam doa. Tapi kadang-kadang kita kalau mengalami masalah, mengalami tantangan, kita lagi tuh lupa Tuhan, lupa lagi berdoa. Padahal dalam doa itulah ada kekuatan sebenarnya. Padahal dalam doa itu ada kuasa, ya, untuk ya mundur iblis itu daripada kita, dikatakan di ayat 8. Dikatakan di 8, Rasul Paulus sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu, saudara, mundur daripadanya. Saudara, pada malam hari ini, meskipun ya penderitaan diizinkan menimpa kita, demi kita membawa manfaat bagi kerohanian kita. Kita boleh berdoa agar Allah mengangkatnya. Tapi kita bahkan harus merindukan agar penderitaan itu mencapai tujuannya.
Tujuan adalah supaya utusan iblis itu mundur daripada kita. Atau ada teman-teman sini yang pernah mengalami seperti apa yang dialami Paulus? Belum pernah lah ya, dalam pelayanan. Ya mungkin nanti suatu saat, tapi kedepannya. Mungkin ini adalah, mungkin hari ini khotbah ini tidak berguna bagi kita pada malam hari ini saat ini karena belum pernah kita merasakan. Tapi nanti coba 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, nanti akan berguna khotbah ini. Tapi saya percaya bahwa pada malam hari ini, khotbah ini akan berguna bagi pelayanan kita di manapun kita berada. Nah, Rasul Paulus berdoa dengan sungguh-sungguh dan mengulangi permintaannya itu. Di sini dikatakan di 8 bahwa dia berseru 3 kali kepada Allah, artinya seringkali, bukan sesekali atau 1 kali. Nah, jadi artinya kalau Tuhan belum menjawab doa yang 1 kali lagi, ya berdoa 2 kali, 3 kali, dan berdoa seringkali kita berdoa. Dan hal yang sama kita doakan. Nah, saya percaya kalau hal yang sama kita doakan, Rasul Paulus mendoakan hal yang sama. Dan saya juga percaya bahwa Tuhan pasti akan bukakan jalan keluar kepada kita. Ya, jadi apabila doa pertama dan kedua tidak dijawab, kita harus bertekun dan bertahan sampai kita menerima jawaban. Nah, sama seperti kita diizinkan masalah ya untuk mengajar kita berdoa, demikian juga masalah itu terus berdatangan untuk mengajar kita terus berdoa. Saudara, seperti yang saya kasih di status saya itu, doa tidak menghentikan masalah kita, tapi doa membantu kita untuk melewati masalah tersebut. Karena kenapa? Setiap hari ada masalah. Setiap hari ada masalah. Habis masalah itu ada lagi masalah. Habis masalah itu ada lagi masalah. Meskipun beda-beda ataupun hal yang sama. Saya percaya itu. Karena kenapa? Di dunia ini banyak tantangan, banyak masalah yang terjadi. Tapi kalau saya bilang bahwa ada juga di sini jemaat yang mengatakan, saya tidak mau masalah, saya tidak mau menderita, saya mau hidup senang, enak, nyaman. Saya bilang sama dia, udah, mati saja. Gitu. Saya mati saja daripada, karena di dunia ini penuh tantangan, penuh rintangan, penuh masalah, pergumulan, penuh. Tapi kalau kita tidak mau seperti begitu, ya udah, mati saja, selesai. Karena hanya orang yang hidup yang mengalami masalah itu. Coba kalau kita nanti mati, atau kita percaya kita sudah masuk surga, kita tidak akan lagi mengalami masalah, penderitaan, kemiskinan, tidak akan mengalami seperti begitu. Tapi kalau kita tidak jemaah, saya juga lucu sih jawabnya sih. Kalau dia tidak mau mengalami seperti begitu, ya udah mendingan mati saja, gantung diri saja. Kalau tidak mau menerima kenyataan hidup. Nah, yang ketiga, mengapa kelemahan itu kita harus tanggung? Adalah supaya kita sadar bahwa kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Nah, Tuhan menjawab doa Paulus. Dikatakan, ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi mengapa kelemahan yang menguatkan? Karena kuasa Tuhan itu menjadi sempurna dalam hidup kita. Jadi kalau kita lemah dalam penginjilan atau dalam pelayanan, berarti Tuhan menyatakan kuasa yang sempurna dalam hidup kita. Amin. Ya 9. Dan kita percaya bahwa cukuplah kasih karunia itu yang menguatkan kita dalam pelayanan. Kita harus sadar. Kita harus katakan dalam diri kita bahwa cukuplah kasih karunia itu bagi saya dalam pelayanan. Jadi ini juga berguna bagi pelayanan kita. Kalau kita mengalami kelemahan, katakan dalam diri sendiri, cukuplah kasih karunia Tuhan dalam hidup saya. Dan kalau kita mengatakan hal itu, saya percaya kita pasti akan dikuatkan dan kuasa Tuhan akan menjadi sempurna dalam hidup kita, yaitu lewat berbagai pelayanan kita yang kita pelayanan saat ini. Saudara, ketika Allah tidak mengangkat masalah dan pencobaan yang menimpa kita, masalah dan cobaan, namun jika Ia memberikan cukup kasih karunia kepada kita, maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk mengeluh atau berkata bahwa Ia berlaku jahat kepada kita
Sungguh kasih karunia itu adalah menjadi penghiburan besar bagi kita, bahwa tidak peduli sedahsyat apapun duri dalam daging yang menyakiti kita, masalah, tantangan, tapi kasih karunialah Allah cukup bagi kita. Kalau kita mengatakan cukuplah kasih karunia itu kepada kita, jadi tidak ada lagi rasa mengeluh. Betul. Tapi kalau kita mengatakan kita cukup saja kasih karunia kepada aku, tapi kita masih mengeluh dalam pelayanan, itu ya gimana lah orang itu. Berarti hanya berkata saja tapi tidak mengimani. Kalau kita itu berkata cukuplah kasih karunia kepada aku, cukup kasih karunia kepada kita imani, pasti akan kita dikuatkan. Tapi kalau kita mengatakan cukuplah kasih karuniaku, tapi kita masih mengeluh, nah berarti bukan percaya dengan iman berarti. Nah, teman-teman semua, saya ajak pada malam hari ini, ya, apapun kelemahan dalam pelayanan, ini berbicara dengan pelayanan, atau dalam penginjilan, atau dalam misi, ya, katakan dalam diri sendiri, cukuplah kasih karunia Tuhan dalam hidup saya. Karena lewat kasih karunia Tuhan itu, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Itulah jawaban Tuhan, ya, oleh doa Rasul Paulus. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan memahami masalah kita dan mengetahui kebutuhan kita. Dia tidak saja menguatkan kita, tetapi juga memuliakan dirinya sendiri. Dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Makanya tema pada malam hari ini, kelemahan yang menguatkan. Jadi bisa kita simpulkan, berarti kalau kita lemah dalam pelayanan, berseru kepada Tuhan, kita akan dikuatkan. Jangan lemah terus karena besti, jangan lemah terus karena ayam. Ya, jangan ayam kayak ya. Jangan lemah karena besti ya. Tapi lemah karena pelayanan, karena banyak tantangan, masalah, dan berseru kepada Tuhan. Kalau lemah karena besti atau karena ayam, ya, terus siapa yang memberikan kekuatan? Ayamnya atau ayamnya? Tidak ada bebeknya. Nah, jadi jangan lemah lagi. Lemah besti kenapa? Ayam apa? Belum diingatkan untuk makan. Astaga, romantisnya. Itu yang terjadilah dalam dunia ini. Jadi kita harus beda, ya, tampil beda, anak Tuhan dengan anak-anak Tuhan dengan anak-anak duniawi, ya, atau anak-anak yang di luar Tuhan, gitu ya. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kelemahan itu kita harus tangguh? Yang keempat, di dalam kelemahan kita mengalami kekuatan, kasih, karunia ilahi. Ilahi itu dalam arti roh. Sekali lagi, di dalam kelemahan kita mengalami kekuatan, kasih karunia ilahi. Dikatakan di ayat 9b sampai 10, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasanya turun melalui aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Nah, pada malam hari ini juga kita harus suka dengan itu. Kita harus senang menerima hal itu. Tapi malam ini saya mau tantang saudara. Apakah kita senang dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan? Atau kita pilih salah satu saja? Bagus, bersiap? Siap lah ya? Siap Kak Wiwin, Kak Ellen, Bang Damai yang sedang menginjil di Polonias kita, Kak Time, Bang Faa, Kak Yani, Kak Edison, Kak Iman. Harus siap. Karena untuk menjadi anak Tuhan, kalau anak Tuhan itu kan Yesus, ya. Untuk menjadi anak-anak Tuhan tidak mudah. Harus meneladani para tokoh Alkitab. Tapi Tuhan Yesus lah yang kita teladani. Nah, saudara, Rasul Paulus ia bermegah atas kelemahannya dan bersuka di dalamnya. Kelemahan yang dimasukkan di sini adalah siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan. Oleh karena Injil tadi. Ya, kita kenal Rasul Paulus ini adalah seorang pekabar Injil. Ya, dan kita bisa belajar dari beliau lah kayak orang.
dari Rasul Paulus, kita bisa belajar dari dia ya untuk kita bisa menginjili ya. Apalagi tadi malam ini kami belajar di S2 Teologi Penginjilan. Dan ini salah satu contoh yang tadi kami bahas tentang penginjilan Rasul Paulus. Dan kalau kita ikutin ya mulai dari Kisah Para Rasul atau dari Roma, di mana penginjilan Rasul Paulus itu sangat luar biasa ya. Mungkin kalau kita saat ini belum pernah mengalami, meskipun belum pernah mengalami, bacanya aja pun kalau kita baca renungkan, wow, luar biasa penderitaan yang dialami Rasul Paulus. Sampai dia itu loh dipatuk ular loh. Tapi ularnya mati loh, bukan orangnya yang mati ya. Atau juga terbalik saat ini, kalau kita dipatuk ular, kita yang mati, ularnya masih hidup. Tapi meskipun Rasul Paulus dipatuk ular pada saat itu, tapi dia masih menginjili loh. Dia tidak mengalami karena kenapa? Penginjilan itu bagi Paulus adalah sebagai hutang budi, sebagai hutangnya atau utangnya kepada Tuhan. Gitu. Jadi kalau kita juga tidak memberikan Injil, baik dalam keluarga, baik di kampus atau apapun, ya, saya percaya bahwa pada malam ini kita semua adalah seorang pekabar Injil. Amin. Baik dalam keluarga, dalam pelayanan, Injil lah itu yang paling penting. Mukjizat, berkat, pemulihan bagi saya itu bonus dari Tuhan. Seperti Injil dulu masuk supaya kita sembuh, mukjizat, tapi mereka tidak mengenal Injil atau siapa Tuhan, itu juga sia-sia. Tapi Injil lah yang penting itu, yang harus. Nah, alasan dia bermegah dan bersukacita atas hal ini adalah karena semuanya itu merupakan kesempatan bagi dia untuk kesempatan bagi Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kecukupan kasih karunia-Nya bagi Paulus. Melalui semuanya itu Rasul Paulus begitu sering mengalami kekuatan kasih karunia ilahi sehingga dapat berkata, jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi dikatakan tadi, jika aku lemah, maka aku kuat, itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Nah, apakah kita sekarang sudah mengalami kasih karunia? Saya percaya kalau kita sekarang saat ini, malam ini mengalami kasih karunia Tuhan, kita percaya jika aku lemah di dalam Dia, pasti juga aku akan kuat dengan iman. Saya percaya itu. Ya. Ini merupakan pada waktu kita lemah dalam diri kita, maka kita juga kuat dalam kasih karena karunia Yesus, Tuhan kita. Pada waktu kita menyadari kelemahan kita, maka kita akan datang kepada Tuhan dan layak menerima kekuatan darinya, lalu mengalami curahan kekuatan dan kasih karunia ilahinya. Ya. Yuk, kita izinkan kita lemah, ya. Bukan lemah besti ya, lemah dalam pelayanan. Itu Kailan ya, bukan melemah besti ya Kailan ya. Karena banyak sekali bestinya Kailan ini. Ya, tapi saya percaya teman-teman semua, ketika kita lemah dalam pelayanan atau dalam penginjilan, kita akan berkata dalam diri kita, cukuplah kasih karunia Tuhan bagi saya. Jika aku lemah, maka aku kuat. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dan sebagai kesimpulannya pada malam hari ini, di dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna, dan di dalam kelemahan kita bisa kuat asal kita datang dan berseru kepada Tuhan, sehingga kita mengalami kasih karunia yang menguatkan kita dalam kelemahan kita. Amin. Itu aja firman Tuhan pada malam ini, singkat saja karena habis ini lagi masih ada kegiatan, ya. Dan semoga firman Tuhan yang sangat singkat ini boleh diberkati ketua dan pengurus dan juga teman-teman yang hadir pada malam ini, boleh diberkati lewat firman Tuhan ini. Ya, kita boleh mengalami kelemahan, tapi ingat kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup menolong kita, yang sanggup menopang kita dalam pelayanan. Asalkan kita datang kepadanya dan berseru kepadanya lewat doa. Mari kita berdoa. Doa apa ini? Doa firman atau langsung doa syafaat kan? Doa firman ya? Oh ya. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini yang Kau sampaikan lewat hamba-Mu.
di mana kami diingatkan untuk terus tetap rendah hati, dan ketika kami mengalami kelemahan, tapi kami percaya, kami katakan dalam diri kami, cukuplah kasih karunia Tuhan untuk kami. Maka kelemahan yang kami hadapi saat ini, baik dalam pelayanan penginjilan, itulah yang menguatkan kami, yaitu kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan firman-Mu, tapi hamba percaya dalam Tuhan Yesus, Roh Kudus akan menyempurnakan dalam diri mereka masing-masing, Bapak. Biarlah firman Tuhan ini boleh kami dikuatkan, boleh kami diberkati, boleh kami disegarkan, dan boleh kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan hamba-Mu, Engkau terus pakai hamba-Mu, dan juga ini Komsel Timotius ini, Pak Tuhan terus pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin.